Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindianti Kading Daryanti Putri dengan NPM 220 120 10 455 dari kelas F. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penyelesaian studi kasus laporan perkembangan cabang perusahaan PT Bulan Sabit menggunakan aplikasi Odoo. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih modul manufaktur persediaan siklus penjualan dan juga laporan keuangan dari PT Bulan Sabit yang bergerak di bidang industri makanan dan minuman atau food and beverage. Saya saat ini memposisikan diri sebagai General Manager yang telah memimpin salah satu perusahaan cabang yang berada di Kalimantan selama 3 bulan terakhir ini. Nah, saya akan memperkenalkan diri sebagai General Manager di PT Bulan Sabit. Sebagai General Manager PT Bulan Sabit, tugas utama saya adalah mengelola operasional cabang dan memastikan target bisnis tercapai. Tanggung jawab meliputi perencanaan strategis, pengawasan manufaktur, pengelolaan persediaan, peningkatan penjualan, pencatatan keuangan, dan pengembangan tim. Fokus utama saya adalah menjaga efisiensi, memastikan kualitas produk, serta melaporkan perkembangan bisnis ke kantor pusat secara berkala. Nah, perusahaan cabang ini menjual produk cookies dan juga smoothies dengan berbagai varian. Untuk cookiesnya memiliki 5 varian, yaitu cookies batch original, cookies batch cocoa, cookies batch matcha, cookies batch cheese, cookies batch red velvet, dan juga untuk smoothiesnya sendiri memiliki 3 varian, yaitu mango smoothies, strawberry smoothies, dan juga blueberry smoothies. Nah, selanjutnya ini saya akan membahas 5 tahapan dari fungsi manajemen manufaktur. Yang pertama adalah menentukan produk yang akan dibuat. Yang kedua adalah mendaftarkan list bahan baku apa saja yang dibutuhkan. Yang ketiga adalah memesan bahan baku yang diperlukan. Yang keempat adalah mendata dalam inventory bahan baku yang dipesan. Dan juga yang kelima adalah memantau persediaan stok. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana sih cara kita melakukan persediaan bahan baku dan persediaan produk menggunakan aplikasi Odoo untuk membuat laporan perkembangan pada PT Bulan Sabit. Nah, yang pertama itu kita bisa membuka aplikasi Odoo, lalu tampilannya seperti ini, dan kita bisa klik di bagian inventory ataupun stok persediaan. Nah, di bagian inventory ini kita bisa klik pada bagian produk, lalu tekan produk lagi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini tampilannya kita sudah menginput barang sekitar 22 bahan baku untuk membuat produk, dan juga kita memiliki 8 produk yang bisa diperjualbelikan. Nah, ini untuk produk yang sudah kita produksi, ada sekitar 8 produk. Dan juga ini merupakan pembelian kita kepada pemasok, ataupun ini merupakan bahan baku yang kita perlukan untuk membuat ke-8 produk tersebut. Nah, misalnya kita memiliki produk baru nih untuk kita jual. Misalnya kita mau menambah produk baru, dan juga untuk bahan bakunya juga pastinya akan bertambah dong. Nah, kita bisa klik di bagian baru. Nah, lalu kita bisa mengisi bagian nama produknya ini apa. Misal kita mau menambah, nah kalian bisa klik cari lebih. Nah, setelah semuanya terisi, kalian bisa klik di bagian produk ini. Nah, setelah kalian mengklik produk tadi, tampilannya akan menjadi seperti ini. Dan produk yang sudah kalian input tadi otomatis akan terisi di sini. Kuantitasnya berapa, harganya berapa, itu sudah tercantum semuanya di sini. Manufaktur atau produksi. Di sini kita akan memproduksi produk yang akan kita jual dengan bahan baku yang tersedia tadi. Kita mulai dengan klik new atau baru. Nah, setelah klik lalu muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa masukkan nama produk apa yang akan kita buat. Misalkan kita buat mango smoothies. Nah, mango smoothies ini apa saja sih bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat mango smoothies ini? Kita bisa klik dengan katalog.
Lalu kita bisa memilih apa saja barang-barang yang dibutuhkan untuk membuat mango smoothies. Contohnya gula pasir, susu kental manis, mangga, whipped cream, susu cair UHT, dan juga semisal kalian ingin menambahkan bahan baku lain, bisa kalian cari sendiri bahan bakunya di sini apa saja yang kalian perlukan. Terus setelah itu kalian bisa klik kembali ke production. Nah, lalu produk bahan baku tersebut akan muncul di sini secara otomatis. Kuantitasnya sebenarnya juga bisa kalian tambah sendiri. Misal untuk gula pasir ini kalian butuh 2 kilo ataupun butuh berapa. Ini bisa diedit di sini ya. Nah, untuk kuantitasnya sendiri dengan produk sebanyak ini kalian bisa membuat mango smoothie sebanyak berapa. Jadi bisa disesuaikan aja. Nah, setelah kuantitasnya sudah selesai, kalian bisa mengklik di bagian konfirmasi. Nah, setelah itu kalian klik produksi semua. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini tampilannya, yang berarti manufacturingnya udah selesai. Nah, kalian bisa back to manufacturing order. Nah, setelah manufacturing order tersebut sudah selesai, nah kita bisa melihat nantinya kuantiti produk tersebut telah berubah karena bahan bakunya sudah dibuat untuk produk yang tadi. Kita bisa lihat nantinya di bagian produk nanti apa saja sih yang kurang dari bahan baku tersebut. Kita juga nantinya bisa untuk membeli ulang bahan-bahan tersebut apabila bahan-bahan tersebut sudah habis. Nah, selanjutnya setelah proses manufacturing, kita akan masuk ke proses penjualan. Kita bisa klik di bagian aplikasi penjualan. Nah, di sini kita memulai proses penjualan dengan transaksi tunai dan juga kredit. Pada tampilan yang sekarang ini bisa kita lihat bahwa orderan dari pelanggan sudah masuk ke dalam list. Nah, kita juga bisa menambah penjualan dengan cara yang pertama kita lakukan adalah klik di baru atau new, lalu nanti tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan bebas nama pelanggannya siapa dengan cara klik icon ini. Lalu apabila pelanggan tersebut di purchase order, nah kalian bisa mengklik nama-nama yang sudah tertera di sini karena ini merupakan pelanggan-pelanggan sebelumnya yang telah membeli produk di perusahaan kita. Nah, apabila pelanggan tersebut merupakan pelanggan baru, kalian bisa mengklik cari lebih. Kalian bisa mengklik baru. Setelah itu, kalian bisa mengisi data yang sudah tersedia di tampilan berikut. Bagian negara ini kita bisa isi negara pelanggan tersebut. Untuk status juga bisa kita isi provinsi, lalu kode posnya bisa kalian isi sesuai kode pos alamat pelanggan. Nah, jabatan kerjanya bisa kalian tulis, misal jabatan kerjanya pelanggan itu adalah direktur. Kalian bisa ketik direktur. Untuk nomor teleponnya juga kalian bisa ketik nomor telepon random karena ini merupakan tutor aja, jadi kita isi random. Untuk telepon mobilnya juga. Untuk emailnya juga bisa kita isi email pelanggan. Tapi Nah, setelah semuanya sudah keisi dan bahasanya juga sudah sesuai, kalian bisa klik simpan dan tutup. Nah, setelah itu nanti kita akan melihat tampilannya seperti ini. Nah, di bagian sini, di bagian katalog ini kalian bisa menginput apa saja sih barang yang dibeli oleh pelanggan tersebut. Nah, semisal pelanggan tersebut membeli cookies bites kokonya 10. Lalu misal membeli cookies bites macanya 20 dan juga membeli strawberry smoothies-nya sebanyak 10. Nah, setelah semua produk yang dibeli pelanggan sudah terinput, kalian bisa kembali ke quotation.
Setelah itu barang-barang yang dibeli oleh pelanggan tersebut akan muncul otomatis seperti ini, dan juga tagihan beserta pajaknya juga akan muncul otomatis seperti ini. Lalu kita bisa memilih untuk termin pembayaran, ada dua opsi, yaitu kontan dan kredit. Nah, kita bisa memilih pelanggan tersebut membayarnya secara apa, secara kontan ataupun secara kredit. Kontan ini sama saja dengan tunai ya. Nah, misal untuk pelanggan atas nama Marissa Hana ini, kita lakukan pembayaran dengan metode kontan. Untuk metode kredit nantinya akan kita kasih step by stepnya setelah tutorial pembayaran secara kontan ini. Nah, kita bisa klik di bagian kontan. Terus setelah termin pembayarannya sudah selesai, kita klik konfirmasi. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik buat faktur. Setelah itu akan muncul faktur seperti ini. Memang nantinya akan ada 3 faktur, yaitu faktur reguler, faktur down payment yang persentase, ataupun faktur down payment jumlah tetap. Nah, kali ini kita akan memakai faktur reguler terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita klik buat draft. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik saja konfirmasi. Setelah itu kita klik bayar. Lalu klik create payment. Setelah itu nantinya akan muncul icon in payment di pojok kanan untuk tanda bahwa customer tersebut sudah membayar orderan dia. Setelah itu kita back to penawaran. Nah, nanti aktivitas dan juga status penjualan tersebut akan muncul otomatis di sini, dan untuk orderan terbaru akan muncul di paling atas sendiri. Setelah itu kita klik baru. Lalu kita akan membuat penjualan dengan termin pembayaran kredit. Nah, kita coba pelanggannya tetap seperti tadi, yaitu Marissa Hana. Lalu kita akan menambahkan produk apa saja yang akan dibeli oleh Marissa Hana ini. Contohnya dia membeli mango smoothie sebanyak 10, lalu dia membeli cookies bites original sebanyak 10 juga. Lalu untuk strawberry smoothiesnya dia membeli sebanyak 20. Setelah itu cookies bites red velvetnya sebanyak 20. Nah, setelah itu kita kembali ke quotation. Stepnya masih sama seperti tadi ya, cuman untuk termin pembayarannya kita ganti selama kredit berapa hari. Kalau misal Marissa Hana ini kredit selama 21 hari juga nggak apa-apa, 15 hari juga nggak apa-apa, tapi kita coba yang 15 hari. Setelah itu kita bisa klik konfirmasi, lalu klik buat faktur seperti tadi, klik buat draft, habis itu klik konfirmasi lagi, dan nanti akan muncul in payment setelah diklik bayar. Nah, untuk termin pembayaran kredit, apabila kita ingin memberikan peringatan kepada customer tanggal bayarnya jatuh tempo pada tanggal sekian, kita bisa klik cetak dan kirim. Nah, nanti faktur tersebut akan muncul di email customer. Nantinya bisa dibuat untuk pengingat customer tersebut, kapan sih tanggal aku bayar orderan aku ini terakhir. Setelah itu kalian bisa lihat di sell orders. Nah, faktur tersebut sudah terkirim kepada email customer. Setelah step by stepnya selesai, kita akan masuk di bagian pengiriman. Setelah proses penjualan akan ada yang namanya proses pengiriman. Caranya mudah sekali. Kalian bisa klik di bagian stok persediaan, lalu klik di bagian order pengiriman, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini merupakan pelanggan baru yang kita input tadi. Kita klik yang 2 untuk dikirim.
Setelah tampilannya seperti ini, kalian bisa klik validasi. Dan pesanan sudah selesai dikirim. Ini berlaku untuk orderan kontan maupun kredit, bisa langsung untuk dikirim. Apabila ditekan validasi, maka orderan tersebut berarti sudah terkirim kepada pelanggan. Nah, untuk cek di bagian pembayaran kredit ataupun tunai tadi, kita bisa cek di bagian pembayaran pelanggan di bagian akuntansi. Lalu kita bisa klik pelanggan, klik faktur, dan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini untuk pelanggan yang membayar kontan ataupun kredit, itu akan tercantum di sini semua. Seperti contohnya ini Marisa Hana, dalam 15 hari ke depan ini dia belum lunas. Jadi statusnya masih belum lunas. Nah, untuk orderan yang satunya tadi, dia kan membeli secara kontan. Maka dari itu statusnya sudah in payment. Nah, ini juga pesanan atas nama Ahmad Zinur juga belum membayar dan batas waktunya tersebut dalam 15 hari setelah pemesanan. Nah, apabila misalkan pelanggan tersebut sudah membayar setelah kurang lebih dari 15 hari, kalian bisa klik bayar. Setelah itu klik payment. Nah, nanti akan muncul in payment seperti ini. Nah, setelah muncul in payment seperti ini tadi, maka pelanggan atas nama Ahmad Zinur orderannya sudah terbayar dalam kurun waktu 15 hari setelah pemesanan. Juga untuk pelanggan atas nama Marisa Hana ini, apabila sudah membayar dalam kurun waktu 15 hari, bisa diklik sudah bayar, create payment, lalu akan muncul seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, ini statusnya sudah in payment semua dan tidak ada pelanggan yang membayar secara kredit lagi. Nah, apabila ingin melihat pembayaran pelanggan dengan metode payment tunai sudah terkonfirmasi apa belum, kalian bisa klik di bagian pelanggan, lalu klik pembayaran. Nah, apabila statusnya dalam proses, berarti kalian tinggal klik saja bagian validasi dan statusnya nanti akan berubah menjadi lunas seperti ini. Kita coba ya. Nah, sudah menjadi lunas dan ini semua dalam proses ini akan kita klik validasi semua. Nah, ini statusnya untuk pelanggan-pelanggan kita yang sudah membeli, sudah lunas semua, jadi tidak ada tanggungan payment lagi. Nah, setelah semua step sudah dilakukan, kemudian kita bisa melihat laporan keuangan atas penjualan ataupun pembelian yang sudah kita lakukan dengan cara berikut. Nah, kalian bisa klik menu accounting atau akuntansi. Lalu setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, dashboard pelanggan, pemasok, akuntansi, laporan, dan juga konfigurasi. Kita bisa klik di bagian laporan, lalu bisa klik di bagian neraca keuangan untuk melihat neraca keuangan perusahaan PT Bulan Sabit. Nah, ini bisa kita lihat total pendapatan yang belum teralokasi ada sekitar 44 juta, total pasifalnya ada 13 juta, dan lain-lainnya sudah terupdate di sini secara otomatis. Nah, setelah itu kita juga bisa melihat laba rugi atas penjualan ataupun kita bisa melihat laporan arus kas, ringkasan eksekutif, buku besar umum, saldo trial, audit jurnal, dan lain-lainnya. Kita bisa melihat laporan arus kas. Nah, ini dikarenakan kita mencoba-coba dan saldonya juga tidak ada, jadi untuk pemasukan kas dan lain-lainnya memang nol. Nah, untuk laporan audit di buku besar umum ini juga akan otomatis ada di sini. Nah, untuk piutang usaha kita ada 58 juta, untuk PPN penjualan semuanya sudah tercantum di sini semua dengan total 58 juta sekian.
Nah, buku besar umum, neraca, dan lain-lain, laporan keuangan apapun itu, kalian bisa mendownload laporan tersebut dalam bentuk PDF ataupun file Excel dengan cara mengklik di bagian ini. Nah, nantinya file-file tersebut akan otomatis muncul di sini. Nah, buku besar umumnya seperti ini, hasilnya semua. Nah, oke, selesai sudah step by step penjelasan dari saya selaku General Manager dari PT Bulan Sabit mengenai modul manufaktur persediaan siklus penjualan dan juga laporan perkembangan pada cabang perusahaan PT Bulan Sabit. Mohon maaf jika terdapat kalimat penjelasan yang kurang jelas, salah kata, ataupun dalam penyampaian dirasa kurang dapat dipahami oleh audiens. Mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.